Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Alkansa Humaira Fadil, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Elva Damayanti, yang ketiga ada Fani Indah Kurniawati, yang keempat ada Nurul Fitri, yang kelima ada Rizky Amalia Dwiyanti, dan yang keenam ada Weli Suryani. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai ketepatan dalam membedakan, menganalisis, dan mengaplikasikan prinsip kesantunan berbahasa Leach serta prinsip kerjasama GRIS. Eh, Materi kami ini terdiri menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian kesantunan, yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang kedua ada kaidah kesantunan berbahasa, yang ketiga ada prinsip jenis-jenis prinsip kesantunan, yang keempat ada jenis-jenis prinsip kesantunan menurut GRIS, yang kelima ada cara membedakan, menganalisis, dan mengaplikasikan prinsip kesantunan Leach serta prinsip kerjasama GRIS. Materi pertama yaitu mengenai prinsip kesantunan. Kesantunan berbahasa adalah konsep penting dalam ilmu linguistik dan komunikasi yang berkaitan dengan cara individu berinteraksi dan menyampaikan pesan kepada orang lain dengan mempertimbangkan norma sosial serta norma budaya. Nah, menurut Kadarwati, pada tahun 2022, kesantunan berbahasa mencakup perilaku yang memperhatikan adab dan etika dalam komunikasi yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar individu. Dalam hal ini, kesantunan tidak hanya melibatkan penggunaan bahasa yang sopan, tetapi juga bagaimana cara berbicara dan bersikap terhadap lawan bicara, sehingga interaksi dapat berlangsung dengan lancar dan menyenangkan. Nah, dengan demikian, kesantunan berbahasa ini tidak hanya berfokus pada penggunaan kata-kata yang sopan saja, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang norma sosial dan budaya yang mempengaruhi interaksi. Penerapan prinsip-prinsip kesantunan dalam komunikasi dapat meningkatkan efektivitas interaksi sosial dan membangun hubungan yang lebih baik antara individu. Oleh karena itu, mempelajari kesantunan berbahasa menjadi sangat penting, terutama dalam dunia yang semakin terhubung ini, di mana komunikasi lintas budaya semakin sering terjadi. Materi selanjutnya mengenai kaidah kesantunan berbahasa akan dijelaskan oleh Fani. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang kaidah kesantunan berbahasa. Ada beberapa ukuran untuk menilai seberapa baik kesantunan berbahasa. Apakah dinilai baik atau tidak? Selain unsur bahasa, unsur luar bahasa juga dapat mencerminkan kesantunan berbahasa dan komunikasi. Menurut Pranowo, pada tahun 2019, pada halaman 51, terdapat beberapa alasan mengapa fenomena kesantunan dan ketidaksantunan terus terjadi di masyarakat, yaitu yang pertama, tidak semua orang memahami kaidah kesantunan. Dua, ada yang memahami kaidah tetapi tidak mahir menetapkan kaidah kesantunan. Tiga, ada yang mahir menerapkan kaidah kesantunan tetapi tidak menyadari bahwa yang digunakan adalah kaidah kesantunan. Dan empat, tidak memahami kaidah kesantunan dan tidak mahir dalam kesantunan. Kaidah kesantunan berbahasa merupakan Kaidah kesantunan berbahasa merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku berbicara, berinteraksi dalam komunikasi. Menurut Alamsyah, pada tahun 2023, kaidah ini mencakup pedoman dalam menggunakan bahasa yang baik dan sopan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Kaidah ini tidak hanya fokus pada penggunaan kata-kata yang santun, tetapi juga pada cara penyampaian yang memperhatikan situasi sosial dan budaya, sehingga menciptakan interaksi yang harmonis dan saling menghormati. Kaidah kesantunan bahasa juga berperan dalam komunikasi lintas budaya, di mana norma nilai yang berbeda dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi, sebagaimana nyatakan oleh Saputra dan Indrasari pada tahun 2023. Kesantunan dalam komunikasi lintas budaya memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan norma yang berbeda di setiap budaya. Hal ini menunjukkan bahwa individu perlu lebih peka terhadap perbedaan budaya agar dapat berkomunikasi dengan efektif dan menghormati perbedaan yang ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan kaidah kesantunan berbahasa merupakan aspek yang sangat penting dalam komunikasi yang efektif.
Dengan memahami dan menerapkan norma-norma kesantunan, individu akan mampu menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga menjaga hubungan sosial yang baik. Dalam dunia semakin global, di mana komunikasi lintas budaya menjadi semakin umum, kesadaran akan kaidah kesantunan ini akan semakin mendukung terjadinya interaksi harmonis antar individu dari berbagai latar belakang budaya. Baik, moderator, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fani. Materi berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis prinsip kesantunan Leach akan disampaikan atau dijelaskan oleh Elva. Kepada Elva, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan jenis-jenis prinsip kesantunan Leach. Menurut Leach, adanya kajian prinsip kesantunan dalam pragmatik yang terdiri 10 maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, maksim kesimpatian, maksim permohonan maaf, maksim pemberian maaf, maksim berpendapat, dan maksim perasaan. Saya akan menjelaskan terkait dengan maksim-maksim tersebut. Yang pertama yaitu ada maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan memiliki prinsip untuk memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam bertutur kata dan hendaknya mengurangi keuntungan dirinya sendiri. Contoh tuturnya yaitu Guntur berkata, "Wah, aromanya enak sekali, Bu." Dan Risman menjawab, "Iya dong, nasi goreng buatan ibuku memang terbaik." Lalu ibu menjawab, "Iya, habiskan nasi gorengnya, di dalam masih banyak kok." Nah, dalam konteks dialog tersebut, situasi ketika seorang ibu menyajikan nasi goreng kepada tamu. Percakapan mencerminkan bagaimana si ibu berusaha memaksimalkan kenyamanan tamunya dengan mendorongnya untuk menikmati hidangannya. Ini menunjukkan sikap bijaksana, kebutuhan, dan keinginan tamu di atas kepentingannya sendiri. Tuturan tersebut menunjukkan sikap kebijaksanaan seorang ibu dan anaknya menyuguhkan makanan kepada seorang tamu. Tuturan tersebut dimaksudkan agar tamu merasa bebas dan dengan senang hati menikmati hidangan yang disajikan tanpa ada perasaan tidak enak sedikit pun. Selanjutnya yang kedua yaitu maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan ini biasa disebut juga dengan maksim kemurah hatian. Maksim ini diharapkan para penuturnya dapat menghormati orang lain. Menurut Rihadi 2005, penghormatan terhadap orang lain akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri. Contoh tuturannya adalah, Sauki berkata, "Waduh, jadi ini biang kerok motorku gak bisa hidup." Lalu Faisal menjawab, "Kenapa, Ki?" Dan Sauki pun menjawab, "Ternyata bensinku habis." Lalu Faisal pun menjawab, "Pakai saja bensin cadanganku. Sebentar, aku ambilkan dulu di gudang." Konteks dialog tersebut, Faisal menunjukkan sikap kedermawanan dengan menawarkan bensin cadangannya kepada Sauki yang kehabisan bensin. Faisal mengorbankan kenyamanan pribadinya untuk membantu temannya menciptakan suasana saling menghormati dan peduli di antara mereka. Kedermawanan Faisal memberikan bensin cadangannya kepada Sauki. Bidal kedermawaan yang ditunjukkan Faisal yaitu pengorbanan bensin cadangannya supaya motor Sauki bisa hidup lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu maksim penghargaan. Dalam maksim ini, seseorang dianggap santun apabila dalam bertutur kata selalu memberikan penghargaan yang bersifat positif sebagai bentuk dukungan moral. Rihadi menambahkan dengan adanya maksim ini diharapkan agar para peserta bertutur tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Contoh tuturannya adalah Ustaz berkata, "Suaramu merdu sekali ketika tadi kamu membaca Al-Quran." Lalu santri pun menjawab, "Alhamdulillah semua itu berkat bimbingan Bapak." Konteks tersebut Ustaz memberikan pujian kepada santrinya yang membaca Al-Quran dengan merdu. Dalam konteks ini, maksim penghargaan diterapkan untuk meningkatkan semangat santri dan menunjukkan dukungan moral yang mengidentifikasikan hubungan positif antara guru dan murid. Selanjutnya yang keempat yaitu maksim kesederhanaan. Maksim ini biasa disebut juga dengan bidal kerendah hatian. Wijana mengungkapkan maksim kerendah hatian ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Maksim ini memiliki prinsip untuk selalu bersikap rendah hati kepada lawan bicara. Contoh tuturannya adalah, "Adik
berkata, waduh, tidak terlalu kakak berkata, kamu kan jago renang, nanti ajarin kakak juga ya. Lalu adikku menjawab, waduh, tidak terlalu jago juga sih aku, Kak. Dalam konteks tersebut, adik merendahkan ketika kakaknya memujinya sebagai jago renang. Sikap rendah hati ini mencerminkan maksim kesederhanaan di mana adik ingin dianggap lebih dari yang sebenarnya. Ingin tidak dianggap lebih dari yang sebenarnya. Menjaga pesan positif dan kesantunan dalam hubungan mereka. Tuturan tersebut, adik ketika kakaknya menyebut jago dalam olahraga renang, hal ini dikarenakan adik tidak besar kepala ketika dipuji namun bersikap rendah hati. Selanjutnya yang kelima yaitu maksim permufakatan. Permufakatan dalam diartikan juga dengan kata kesepakatan. Menurut Wijana, maksim permufakatan seringkali disebut dengan maksim kecocokan. Di dalam maksim ini diharapkan peserta untuk selalu menerapkan permufakatan atau kecocokan. Apabila peserta menerapkan kecocokan dalam bertutur kata, maka peserta tersebut dapat dikatakan santun. Contoh tuturannya yaitu mahasiswa A berkata, wih kampusmu kok keren banget ya. Lalu mahasiswa B menjawab, iya dong jelas. Nah dalam tuturan tersebut, dengan pujian mahasiswa A mengenai kampusnya yang keren, percakapan ini menunjukkan sikap kesepakatan dan keterbukaan menciptakan atmosfer positif dan menghargai pandangan satu sama lain. Tuturan tersebut memperlihatkan bahwa mahasiswa B menyetujui pernyataan mahasiswa A yang kagum dengan kampus mahasiswa B yang keren. Hal ini ditunjukkan jawaban mahasiswa B, iya dong, jelas, dengan paksaan apapun. Ya. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Elva mengenai maksim kesimpatian, maksim permohonan maaf, maksim pemberian maaf, maksim berpendapat, dan maksim perasaan akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis prinsip kesantunan Leach. Yang keenam itu ada maksim kesimpatian. Maksim kesimpatian ini mendorong kita untuk menunjukkan empati atau rasa simpati terhadap keadaan atau perasaan orang lain. Maksim ini sangat penting dalam situasi di mana lawan bicara sedang mengalami kesedihan, kegagalan. Nah, dengan menunjukkan simpati, kita bisa membuat orang lain merasa diperhatikan dan tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Prinsip ini berfungsi untuk memperkuat hubungan interpersonal dan menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kesejahteraan emosional mereka. Contoh tuturannya yaitu pada percakapan Nailul dan Muna. Nailul berkata, Mun, kemarin kakekku meninggal. Lalu Muna menjawab, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita ya, berduka cita Nay. Nah, dalam tuturan Muna tersebut menunjukkan simpati terhadap Nailul yang kehilangan kakeknya. Dengan mengungkapkan rasa duka cita, Muna menerapkan maksim kesimpatian, memberikan dukungan emosional, dan menunjukkan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Lalu yang ketujuh itu ada maksim permohonan maaf. Maksim ini berfokus pada pentingnya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus ketika kita melakukan sesuatu yang bisa melukai atau merugikan orang lain. Permintaan maaf ini adalah bentuk kesadaran diri dan penghargaan terhadap perasaan orang lain. Dengan meminta maaf, kita memperlihatkan tanggung jawab atas tindakan kita dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Contoh tuturannya itu, siswa A berkata, maaf ya, gara-gara kelalaianku, kegiatan OSIS hari ini kacau. Lalu siswa B menjawab, tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Siswa A, tapi semua kekacauan hari ini sangat fatal. Siswa B, kita berorganisasi, jadi harus kita pikul bersama. Tenanglah kawan. Siswa A, sekali lagi aku mohon maaf sebesar-besarnya. Siswa B, aku juga mohon maaf padamu. Mungkin seharusnya tugas ini jangan hanya dipikul dirimu saja, tapi aku malah melimpahkan semua tugas ini padamu. Nah, dalam tuturan antara siswa A dan siswa B, siswa A meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan kekacauan dalam kegiatan OSIS. Nah, baik siswa A maupun siswa B saling meminta maaf, menunjukkan tanggung jawab dan rasa saling menghargai yang mencerminkan kesantunan dalam interaksi mereka.
Lalu yang ke-8 ada maksim pemberian maaf. Maksim ini mendorong kita untuk menerima permintaan maaf dari orang lain dengan lapang dada, menunjukkan sikap yang tidak pendendam, dan terbuka untuk memperbaiki hubungan. Memberikan maaf adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita menghargai usaha orang lain dalam memperbaiki kesalahan. Ini membantu menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis dalam hubungan interpersonal. Contoh tuturannya, itu ibu berkata, maafkan ibu ya dik, tadi ibu tidak belikan jajanan kesukaanmu di pasar. Padahal ibu sudah mengelilingi seluruh pasar, tapi tidak menemukan yang menjual jajanan itu. Lalu adik menjawab, tidak apa-apa kok bu. Ibu, maaf ya, lain kali ibu belikan kalau ke pasar lagi. Adik, tidak apa-apa bu. Adik juga minta maaf sudah merepotkan ibu. Nah, dari tuturan tersebut, ibu meminta maaf kepada adiknya karena tidak bisa membelikan jajanan kesukaannya. Lalu adiknya merespon dengan memberi maaf. Itu menciptakan ikatan yang baik antara mereka dan menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga. Lalu yang ke-9 ada maksim berpendapat. Maksim berpendapat mengajarkan kita untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak langsung menyinggung perasaan orang lain, terutama jika terdapat perbedaan pendapat. Ini penting agar diskusi tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan rasa tersinggung atau defensif dari lawan bicara. Contoh tuturannya yaitu Samsul berkata, akhir-akhir ini jalan raya terlihat padat ya Gus. Lalu Agus menjawab, yang terpenting adalah selalu mengutamakan keselamatan berkendara, Sul. Samsul, emang kamu yakin? Agus, iya dong, sebagai pengendara yang baik harus menyiapkan apapun sebelum berkendara di jalan raya. Nah, dalam percakapan ini, Agus menahan pendapatnya tentang kepadatan jalan raya untuk menghindari perdebatan. Nah, dengan mengemukakan pandangannya yang mungkin berbeda, Agus menunjukkan sikap menghargai pendapat Samsul dan menjaga hubungan baik di antara mereka. Lalu yang terakhir ada maksim perasaan. Nah, maksim perasaan ini mendorong kita untuk selalu mempertimbangkan bagaimana kata-kata kita dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Ini penting. Maksim perasaan ini penting dalam menjaga agar komunikasi tetap sopan dan nyaman bagi semua pihak. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak berkata kasar, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan selalu berusaha untuk memahami kondisi emosional lawan bicara. Contoh tuturannya itu pada percakapan Pak Kiai dan santri. Pak Kiai berkata, bagaimana? Sudah selesai bersih-bersih masjidnya? Lalu santri menjawab, belum Pak Kiai, tinggal sedikit lagi. Pak Kiai, bagus, tidak capek kan? Santri, alhamdulillah tidak Pak Kiai. Nah, dalam percakapan tersebut, Pak Kiai menanyakan tentang pekerjaan santrinya tanpa menunjukkan rasa kecewa meskipun pekerjaan belum selesai. Nah, dengan menghindari ekspresi perasaan negatif Pak Kiai menjaga semangat santri dan menciptakan suasana yang mendukung dalam lingkungan pembelajaran. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amel yang telah menjelaskan mengenai jenis-jenis prinsip kesantunan Leach. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis prinsip kerjasama GRIS yang akan dijelaskan oleh Welly. Pada Welly disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis prinsip kerjasama GRIS. Yang pertama itu ada maksim kuantitas, yaitu seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup dan informatif. Informatif demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan mitra tutur. Contohnya, biarlah pembicara satu, biarlah kedua pemuas nafsu itu habis berkasih-kasihan. Dan yang kedua, biarlah kedua pemuas nafsu sedang sama-sama cinta dan penutup nafsu birahi itu habis berkasih-kasihan. Tuturan 1 dan tuturan 2 dituturkan oleh seorang pengelola rumah kos mahasiswa kepada anaknya yang sedang merasa jengkel dan karena perilaku para penghuni kos yang tidak wajar dan bahkan melanggar aturan yang ada. Dan contoh yang kedua itu ada, lihat itu Muhammad, Ali mau bertanding lagi.
Lihat itu Muhammad, Ali yang mantan petinju itu mau bertanding lagi. Tuturan 3 dan 4 dituturkan oleh seorang pengagum Muhammad Ali kepada rekannya yang juga mengagumi petinju legendaris itu. Tuturan itu dimunculkan pada waktu mereka bersama-sama melihat salah satu acara tinju di televisi. Tuturan 1 dan tuturan 3 dalam contoh merupakan tuturan yang sudah jelas dan informatif dan dikatakan demikian karena tanpa harus tambahkan informasi lain. Kedua yaitu maksimum kualitas. Maksimum kualitas di sini yaitu seorang tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta yang sebenarnya. Fakta kebahasaan yang demikian harus didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang jelas, nyata, dan terukur. Contohnya, silahkan menyontek saja biar nanti saya mudah menilainya. Dan yang kedua, jangan menyontek, nilainya bisa E nanti. Tuturan yang kelima dan keenam, tuturan yang saya contohkan tadi yaitu dituturkan oleh dosen kepada mahasiswanya di dalam ruang ujian pada saat ia melihat ada seseorang mahasiswa yang sedang berusaha melakukan penyontekan. Tuturan yang pertama lebih memungkinkan terjadi kerjasama antara penutur dengan mitra tutur. Dan tuturan yang kedua dikatakan melanggar maksim kualitas karena penutur mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan seseorang. Dan yang ketiga yaitu maksim relevansi. Di sini penutur mengungkapkan bahwa agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur dalam maksim relevansi masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan dan sesuai dengan sesuatu yang sedang dipertuturkan. Bertutur dengan tidak memberikan kontribusi yang relevan dianggap tidak mematuhi dan melanggar prinsip kerjasama GRIS. Contohnya, penutur pertama, namun sebelum kau pergi, katakanlah kata-kataku ini di dalam hati. Penutur kedua, hamba bersedia ya dewa. Penutur pertama dapat dikatakan mematuhi dan menepati maksim relevansi. Apabila dicermati secara lebih dalam, penuturan yang disampaikan oleh tokoh penutur pertama, hamba bersedia ya dewa, merupakan tanggapan atas perintah dari penutur pertama yang dituturkan sebelumnya. Dan yang keempat yaitu maksim pelaksanaan. Pada maksim pelaksanaan, setiap penutur dalam aktivitas bertutur, sapa harus menyampaikan informasi secara langsung, jelas, tidak samar, tidak paksa, dan tidak berbelit. Seorang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip kerjasama. GRIS karena tidak mematukan maksim pelaksanaan. Contohnya, ayo cepat dibuka. Sedangkan yang saya contohkan tadi positif, sedangkan yang negatifnya sebentar dulu masih dingin. Dituturkan oleh seorang kakak kepada adik perempuannya. Dapat dijelaskan bahwa yang rendah dan sendirinya kadar kaburannya menjadi sangat tinggi. Dan penutur pertama yang berbunyi ayo cepat dibuka tidak memberi kejelasan tentang apa yang sebenarnya diminta oleh mitra tutur. Kata dibuka dalam tuturan tersebut mengandung kadar ketaksaan dan kekabaran sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kata itu dapat ditafsirkan bermacam-macam. Demikian pula penutur yang disampaikan mitra tutur yang kedua, sebentar dulu masih dingin, mengandung kadar ketaksaan yang cukup tinggi. Kata dingin pada tuturan itu dapat dikatakan melanggar prinsip kerjasama karena tidak mematuhi maksim pelaksanaan dalam prinsip kerjasama GRIS tersebut. Berikut contoh percakapan dan menggambarkan maksim pelaksanaan yang menyarankan agar seorang pembicara dengan jelas, teratur, dan tidak ambigu. Ayu, hai Rina, kau tahu di mana letak perpustakaan kan? Rina, tentu Ayu, perpustakaan itu berada di sebelah gedung olahraga. Ayu, oh jadi aku harus pergi ke gedung olahraga dulu. Rina, ya benar. Setelah kamu sampai di gedung olahraga, belok kiri, perpustakaan akan terlihat di sebelah kanan kamu. Setelah beberapa langkah, Ayu, baik, terima kasih. Jadi, dari sini aku berjalan ke gedung olahraga, belok kiri, dan berjalan sampai lihat perpustakaan. Di kanan kan? Rina, tepat sekali. Pastikan kamu tidak melewatkannya ya, Ayu. Oke, aku akan berusaha. Terima kasih banyak, Rina. Nah, setelah dianalisis dalam percakapan di atas, Rina mengikuti maksim pelaksanaan dengan memberikan petunjuk yang jelas dan teratur.
tentang arah menuju perpustakaan. Dia menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta memberikan informasi yang cukup untuk memastikan Ayu tidak bingung. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Welly atas penjelasannya. Materi berikutnya yaitu mengenai cara membedakan, menganalisis, dan mengaplikasikan prinsip kesantunan Leach serta prinsip kerjasama GRIS akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang cara membedakan, menganalisis, dan mengaplikasikan kerjasama GRIS. Prinsip kesantunan Leach dan prinsip kerjasama GRIS memiliki peran penting dalam interaksi komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Membedakan, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut menjadi krusial dalam memahami dinamika komunikasi. Yang pertama, membedakan prinsip kesantunan Leach dan prinsip kerjasama GRIS. Terdapat 10 prinsip kesantunan Leach memiliki 10 maksim, termasuk maksim kebijaksanaan, kedermawaan, dan penghargaan. Contohnya, dalam maksim kebijaksanaan, penutur memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Misalnya, ketika ibu sedang menyajikan makanan kepada tamu, ia mengutamakan kenyamanan tamu. Contoh percakapannya, Guntur, wah aromanya enak sekali ini. Risma, iya dong, nasi goreng buatan ibu mah terbaik. Ibu, iya habiskan nasi goreng, di dalamnya masih banyak kok. Tuturan di atas menunjukkan sikap kebijaksanaan seorang ibu dan anaknya menyunggahkan makanan kepada seorang tamu. Selanjutnya, prinsip kerjasama GRIS terdiri dari 4 maksim. Yang pertama, kuantitas, kualitas, relevasi, dan cara. GRIS menekankan bahwa penutur harus memberikan informasi yang tepat, cukup, dan relevan dalam percakapan. Contohnya, penerapan maksim cara adalah ketika seorang menjelaskan proses memasak secara rinci agar tidak ada kebingungan. Yang kedua, yaitu menganalisis penerapan prinsip kesantunan dan prinsip kerjasama. Pertama, prinsip kesantunan Leach. Maksim penghargaan muncul ketika seorang guru memuji murid atas keberhasilan mereka, meningkatkan motivasi murid. Maksim kerendahan hati ditunjukkan oleh pemimpin yang menekankan pentingnya kerjasama, merendahkan diri, dan menghargai kontribusi tim. Yang kedua, prinsip kerjasama GRIS. Maksim relevasi diterapkan ketika seorang menjaga fokus percakapan. Misalnya, saat membahas sebuah film, maksim kuantitas diterapkan dalam presentasi, di mana pembicara memberikan informasi yang cukup tanpa berlebihan. Yang ketiga, mengaplikasikan prinsip kesantunan dan prinsip kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kesantunan Leach seperti maksim kedermawaan dapat diterapkan dalam situasi profesional. Misalnya, ketika manajer memberikan umpan balik dengan memulai pujian. Prinsip kerjasama GRIS diterapkan dalam rapat dengan memberikan informasi yang relevan dan jelas. Dan pendidikan guru dapat menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan suasana belajar yang positif, menghargai mahasiswa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul atas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa ini sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Prinsip kesantunan Leach membantu menciptakan komunikasi yang efektif dan saling menghormati, serta penerapan maksim-maksim kesantunan memperkuat interaksi sosial. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.